Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafif Abdul Matin. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang soal pertama yaitu jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. Ya, manfaat dan kekurangan ERP itu pertama, manfaatnya yaitu mengotomasikan sistem yang terkait, misalkan seperti proses supply chain management dari mulai pengadaan, kemudian masuk ke purchasing order, maksud dari proses pengadaan, contohnya misalkan dari proses purchasing order sampai ke proses invoice dan pembayaran itu bisa diotomasikan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu satu sumber data terpusat untuk pelaporan, analisa, dan statistik. Ya, jadi ini ibarat kata merupakan keunggulan dari ERP yang mana dulunya adalah sistemnya silo. Silo itu artinya sistem informasinya itu per bagian dari suatu perusahaan. Kemudian yaitu dimungkinkan satu software untuk seluruh perusahaan. Betul. Jadi ERP ini memungkinkan dari semua bidang, semua bagian di perusahaan itu terintegrasi dalam satu software. Yang keempat yaitu bersifat modular, sehingga dapat diimplementasikan parsial. Ya, jadi dalam pengimplementasian ERP itu tidak bisa langsung diimplementasikan secara sekaligus. Itu mungkin bakal menciptakan suatu crowded dari perusahaan karena ada ketidakbiasaan lah dalam mengimplementasikannya dari usernya sendiri. Makanya itu bisa dilaksanakan secara parsial, misalkan per departemen. Misalkan departemen A diimplementasikan ERP, kemudian seterusnya bahkan bertahap untuk pengimplementasiannya. Kemudian yang kelima yaitu database terpusat. Ya, karena ini semua bidang perusahaan itu menjadi satu aplikasi, maka database-nya disimpan secara terpusat. Kemudian kekurangannya yaitu pertama mahal. Mahal ini sebenarnya relatif ya, karena ada beberapa software yang memang itu open source, tapi secara untuk pengimplementasiannya itu akan memakan banyak budget karena memiliki ini salah satunya itu memiliki ketergantungan kepada vendor. Karena implementasinya itu secara berkala, maka ketergantungan pada vendor ERP itu sangat tinggi. Kemudian siklus implementasi panjang. Ya, betul, karena itu butuh pembiasaan dan pendekatan kepada user untuk membiasakan diri menggunakan software ERP. Dan salah satu indikator keberhasilan dari implementasi ERP yaitu partisipasi user juga. Kemudian soal kedua yaitu jelaskan area supply chain management. Ya, area supply chain management itu saya jelasin dulu. Supply chain management itu merupakan proses di mana produk diciptakan hingga sampai ke konsumen. Dari diciptakan itu bahkan dari sebelum produk itu diciptakan, seperti dari sumber produksi hingga distribusi. Nah, SCM itu sendiri memerlukan koordinasi antara bahan, informasi, dan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terkait, misalkan dari vendor dan dari customer juga. Kemudian komponen dari area SCM itu ada 3. Yang pertama yaitu komponen hulu. Komponen hulu ini di antara bagian-bagiannya yaitu pengadaan bahan-bahan material. Kemudian yaitu proses internal. Proses internal ini manajemen pabrikasi, manufaktur, kemudian pengendalian persediaan. Kemudian proses hilirnya yaitu fokus ke distribusi, pergudangan, dan transportasi. Selanjutnya yaitu berikan contoh real yang berbeda dari material requirement planning. Ya, saya mengambil jurnal dari internet, yaitu dari Jurnal Manajemen Industri Logistik Politeknik APP. Ini contohnya adalah perencanaan persediaan batu bara untuk perusahaan pabrik baja. Ya, jadi di sini pabrik baja ini membutuhkan material requirement planning supaya untuk menghemat anggarannya, karena bisa berlebih kalau permintaannya turun. Nah, ini menggunakan teknik peramalan, menggunakan
teknik peramalan lot sizing. Lot sizing ini dites dulu semua metodenya, dan akhirnya yang dipilih adalah proses fixed variable requirement, karena ini memiliki margin cost yang sangat tinggi. Kemudian pada contoh ini tidak disebutkan nama perusahaannya. Oke, yang keempat yaitu sebutkan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Saya mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu Odoo ERP. Odoo ERP memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu dia budget friendly, dia itu open source. Ada juga yang berbayar, cuma secara umum dia core-nya itu open source, sehingga untuk biaya softwarenya itu sendiri tidak ada, tapi untuk implementasi vendornya itu biaya tersendiri lagi. Kemudian menurut beberapa artikel yang saya baca di internet itu ada beberapa kelebihan. Pertama, softwarenya komprehensif. Kedua, user interface-nya user friendly. Sebenarnya ini relatif ya, karena user interface friendly itu subjektif. Kemudian navigasi mudah dan integrasinya mudah. Selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangannya itu kompatibilitas dari sistem perusahaan itu kadang-kadang ada yang kurang. Kemudian ada bugs di softwarenya, karena emang ini software community ya, jadi tidak ada dokumentasi yang lengkap juga. Kemudian kelebihan dan kekurangan SAP. Nah, software yang kedua saya pilih adalah SAP. SAP menurut artikel yang saya baca, pertama memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas. Ya, jadi perusahaan bisa memasukkan aturan perusahaan itu sendiri ke struktur SAP. Kemudian yang kedua yaitu dari segi fitur. Fitur SAP memiliki berbagai fitur analitis seperti mengevaluasi kinerja, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kekurangan ERP, harganya mahal. Ya, harganya mahal dari purchasing hingga implementasi, karena memiliki ketergantungan terhadap vendor yang tinggi. Kemudian kompleksitas membangun software. Karena ini membutuhkan pembiasaan dari user juga. Ya, soal kelima yaitu berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Saya mengambil contoh dari jurnal di internet, yaitu pemodelan proses bisnis menggunakan IDF kosong dengan studi kasus PT Bank Sentral Asia di Subang. Ini dari Universitas Kristen Maranatha. Saya mengambil contoh flowchart bisnis modelingnya, yaitu proses pembukaan rekening baru. Ya, di sini ada 3 entitas yang terkait, yaitu nasabah, customer service, dan sistem. Flowchart dimulai dari pengisian formulir dan diakhiri dengan pencetakan buku tabungan. Dan nanti data-data yang diisi oleh customer akan dimasukkan ke sistem. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.